Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. Marilah yang pertama kali kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dari segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kemudian selawat dan salam mari pula kita sampaikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para al dan sahabat sekalian. Yang mulia Abu Imam Masjid, yang tuan-tuan muliakan para jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada pertemuan pengajian kita pada malamnya kita akan ulang kembali kepada kajian semula, yaitu tentang hal membicarakan rukun iman. Jamaah yang terhormat, di antara rukun iman yang kali kita maklum bersama adalah dalam urutan sebutan hampir bandung teh hana yang hana maklum. Tetapi apakah sekedar hanya sudah memadai dengan sebutan, atau memang masing-masing rukun itu penuh dengan penghayatan? Teguh dan jemaah yang terhormat, wajib mengenal Allah dengan 20 buah sifat terdapat di dalam pelajaran katanya. Wajib murno adalah memaklumi tafsili, sedangkan wajib tak maklumi Allah Ta'ala punya sifat selebih daripada 20 adalah wajib maklum ijmali. Artinya 1 sampai 20 mengetahui 1, 2 dan berikutnya, dan masing-masing 1 mengetahui ada kala dengan rinci ala kadar tafsili. Artinya kan sekadar ngaku ijmal na Allah na, Allah kidam, Allah baka, Allah mutakalim. Itu adalah pengakuan ijmali. Tetapi pengakuan tafsili agak sedikit datuh daripadanya yang ditentukan oleh agama. Karenanya sedang jamaah yang terhormat, supaya katanya lepas daripada tuntutan agama, sehingga dengan tuntutan agama akan selesai dan kalepah, maka keimanan yang merupakan pangkal dasar kepada manusia insya-Allah akan dianggap karena iman. Karena manusia punya kelebihan adalah disebabkan karena padi-padi bohal. Hal yang pertama, lebih manusia nisbah banding dengan makhluk Allah yang lain. Artinya tak banding katanya dengan makhluk hayawan, maka manusialah yang lebih. Hana gengian manusianya pakai banji. Adakala manusia yang kaitamong di dalam mukmin, adakala manusia hana itamong dalam mukmin yang manusianya tetap lebih ketimbang dengan makhluk hayawan lain. Lalu dalam kalangan manusia itu punya lebih sesama manusia. Lebih yang pertama manusia dari kalangan manusia adalah manusia yang punya iman. Ketimbang manusia yang hana mukmin, maka lebih manusia punya iman. Saringan pertama katanya manusia dengan makhluk hayawan jerah katanya. Sari-sari katanya manusia baik muslim dengan hana atau jerah urung iman. Sari-sari iman na jerah seketik dari alam, yaitu dengan yang punya ilmu. Ayat tersebut adalah yang dasar pertama, khalaqnal insan fi ahsani taqwim, menggambarkan insan ketimbang dengan makhluk lain jerah dan get katanya. Sesudah jadi insan untuk tingkat kedua lebih,
Yarfa'illahu alladhina amanu, pertama. Walladzina utul ilma, kedua, baru darajat. Sesama manusia ada yang punya lebih dan punya lebih kurang. Artinya manusia ada nama manusia na yang lebih kurang satu dengan lain sesama manusia. Manusia dah yang lebih dengan manusia yang sebelah tu, yaitu alladzina amanu. Manusia yang mukmin dan manusia yang beriman lebih manusia yang hana iman. Sesudah sari-sari iman tu, nah yang lebih lah urut di atasnya, walladzina utul ilma. Artinya manusia dalam kalangan orang mukmin yang memiliki ilmu. Jemaah yang dirahmati Allah. Ilmu yang dikehendaki, adapun ilmu yang maklum dalam bahasa Al-Quran, walladzina utul ilma, adalah ilmu yang menyangkut dengan ilmu syariat. Hana ilmu yang kan syariat dalam artian kan salah. Tetapi ilmu yang nilai adalah meningkat dan memang derajat lebih tinggi dan mulia dalam penilaian Allah, adalah ilmu yang dimaksud dengan ilmu syar'i. Ilmu syar'i itu terbagi. Satu sisi ilmu syar'i yang menyangkut dengan akidah. Satu sisi ilmu syar'i yang menyangkut dengan syariah. Di lain pihak ilmu syar'i adalah yang menyangkut dengan adalah sufi. Kelele barang tersebut adalah merupakan barang yang diwajibkan oleh agama untuk memaklumi. Sehingga gedenya kaji masing-masing ilmu adalah wajib. Kenapa wajib masing-masing? Yang pertama, wajib dalam ilmu akidah untuk sah iman. Yang kedua, wajib ilmu dalam syariat untuk sah ibadat. Yang ketiga, wajib na ilmu yang menyangkut dengan sufi yang nantung ibadat. Artinya sira orang yang hana ilmu syariat maka ibadat kemungkinan han timang sah. Artinya hana meri yang dah batal, yang dah rukun, yang dah sunat, yang dah sah. Lalu kemudian namun hana sah ibadat posisi bisa di mukmin. Tetapi di satu sisi apabila ilmu iman, ilmu usul hana, maka sama dengan bukan ibadat yang sah, tetapi adalah iman yang gohna. Karenanya sidang jemaah yang terhormat, katanya selalu adalah tak perbarui dan selalu teryakini iman. Apabila iman golongna adapun iman yang diragukan, sangat ditentukan oleh agama. Baginda Rasul menyatakan, jaddidu imanakum. Selalulah dronanya sebagai hamba Allah dan umat lun. Ni kira-kira kerawan iman kira-kira jihbekna yang hana pas. Selalu kamu mentajdid iman. Tak takut karena iman berah dari Rasulullah bagaikan adalah pandangan mata putih dengan mata hitam. Hanai jauh baithe bacut salah, githe betul. Maka karenanya penggeseran manusia dalam sisi iman itu adalah sangat membahayakan. Karena penggeseran yang menyangkut dengan usul adalah bahayanya lebih besar ketimbang adalah yang menyangkut penggeseran dengan furu', bahayanya bukan dalam arti hana raya tetapi hana padina fatal. Jemaah yang terhormat, iman telah sempurna. Dan yang kedua adalah ibadat telah dilakukan bersifat dengan sihah. Lalu kemudian apakah leganya na perle merempak keuntungan dengan hana? Maka dalam pandangan urang sufi gekun monyo kata tanak perle ibadat kata benar imbalan. Apabila kata tanak perle dalam sebuah ibadat benar iwadah, gegelantau. Artinya na imbalan, merempak keuntungan, merempak pahala dan semuanya. Syaratnya 10 sagai. Pakri yang pertama adalah kata harus dituntut oleh Allah Taala kata as-sidaqah. Kata berbetul di dalam ibadat. Kalimat betul di dalam ibadat kan cukup lengkap rukun dan syarat. Tetapi betul yang menyangkut dengan ibadat, nyo ibadat lillah.
Kalau ibadat lillah pakan perbuat niyu oleh Allah. Pakan piyuk netam oleh Allah Ta'ala. Pakan terkerjakan karena memenuhi panggilan Allah. Dan pakan terjauhi karena adalah juga memenuhi larangan Allah. Itulah sedekah. Sedekah yang dalam bahasa sufi adalah bukan dalam artian lengkap rukun, lengkap syarat dan nafi mani'. Rukun harus terpenuhi, syarat harus kita sertakan, barang yang melawan bekna. Apabila sebuah ibadat karena rukun, bak ibadatnya karena syarat, dan bak ibadatnya hana barang yang melinting yang berlawanan, maka ibadat tersebut ia tersifu bisihah. Dia telah dianggap itu sah. Hana musti dengan ibadatnya akan kasah, maka ibadatnya akan merempuk adalah sawab, akan merempuk imbalan pada Allah. Lalu urang sufi ni kun, kalaulah kata ingin ibadat kata merempuk imbalan. Apabila kata ingin tertuntut dalam ibadat kata iwadan, maka Allah Ta'ala akan menuntut kata sapu sagai. Itanya benar terlekeh benar imbalan, Allah juga terlekeh sapu sagai. Perkata lekeh sapu Allah Ta'ala terlekeh katanya sebagai orang yang mengerjakan adalah as-sidqah. Betul. Dalam bahasa betul dua apa? Bekna syaratnya nasib, bekna rukunnya nasib, bekna barangnya dia buatkan karena lillah. Karena bahasa adalah bahasa sufi, bahasa orang tasawuf, maka sedekah adalah berangkat gedanya kepada melakukan amar. Berangkat gedanya kepada menjauhi larangan, bentuk apapun amar, panggilan adalah benar sifat sedekun. Pakan salat, pakan zakat, pakan adalah panggilan Allah. Pakan tinggai barang yang terlarang karena itu adalah memenuhi adalah panggilan yang baru larangan Allah. Lalu yang bukan salat, bukan zakat, bukan haji tetapi sosial biasa juga. Kenapa melakukan sosial yang menyangkut? Karena memenuhi panggilan Allah. Apabila laginya gedanya dalam berangkat melakukan ibadah, maka sama dengan iwadah Allah akan mempersiapkan. Karena demikian cobalah katanya rinci satu-satu. Katanya rinci yang pertama, rukun yang pertama adalah yang menyangkut dengan ilmu, yang menyangkut dengan usul. Dalam rukun iman tulis wajib percaya adanya Allah. Wajib percaya adanya Rasul. Wajib percaya adanya kiamat. Wajib percaya adanya malaikat dan seterusnya. Akhirnya wajib percaya kepada qada dan qadar khairihi wa syarrihi minallah. Itu bahasa yang sama. Amantu billah wa amantu bi rasul, amantu bil malaikat, dan seluruhnya semua dengan bahasa amantu. Kita percaya adanya Allah, percaya adanya Rasul, dan kita percaya ada yang belakangan puebah limang baru rukun yang lain. Sama dengan kita mengakui seorang yang mengaku ada Allah, sirau manusia yang mengaku ada Rasul, sirau manusia yang mengaku na malaikat, sirau manusia yang mengaku na kalam Allah Ta'ala, na kitab dan seterusnya. Sebab kena rinci. Kitanya kata akui Allah Ta'ala na. Kitanya kata akui juga Rasul na. Tetapi dalam perasaan, dalam pandangan jiwa dan hati kitanya, pengakuan lun kepada Allah Ta'ala na, pengakuan lun kepada Rasul na, bila tertanyang tirawat, terjawab tirawat. Pakal aku na Tuhan, pakal aku na Rasul, dan pakal aku na malaikat. Balai macamnya tertanyang pribadi, jawaban juga harus dengan pribadi. Jawaban adalah pertanyaan pribadi sebagai manusia punya akal, pasti tanyang. Jawaban supaya pribadi harus manusia itu punya ilmu. Kalau memang akal yang kita yang liakai pakan kita mengaku na Tuhan kita yang, pakan mengaku na Nabi kita yang, pakan mengaku na malaikat kita yang, gina putra harus na jawaban saja anda. Jawaban saja anda yang pakan mengaku na Allah, jawaban sudah ada. Ada yang makan mengaku na Rasul, jawaban sudah ada. Dan seterusnya mengaku ada malaikat. Jawaban itu adalah jawaban bil ilmi.
Jamaah yang terhormat, cobalah kita kaji satu-satu. Diakui, dipertanyakan oleh manusia adalah akal manusia itu sendiri yang cerdas dan cerdik. Bahkan diakui Allah Ta'ala nah. Ya memang karena berah-berah li urun Tuhan dan berah li kitab nah. Sudah. Bahkan ngakui Rasulullah nah. Karena berah li kitab Rasulullah itu nah. Bahkan diakui malaikat nah. Karena berah li Allah Ta'ala wa malaikatihi, malaikat itu nah. Sudah. Lalu carang lam akal bercutuk buat orang yang carang menku. Lalu buat orang yang carang bercutuk menyoek jawab sama dengan aman iman, menyohaek jawab mungkin kadang-kadang dia kekerek-kerek iman. Carang yang pertama itu yang adalah nakuina Allah Taala, pakan nakuina karena nepegah kerana Tuhan lung nah. Nakuina Rasul, nakui pakan karena nepegah Allah Taala adalah wa kutubihi wa rusulihi. Tak akui Allah Ta'ala na malaikat itu, tak akui wal malaikati hingga akhir. Lalu kemudian akal yang bercuti bagaimana pengakuan ada yang pada Allah. Tengku dan ibu sekalian, kiban jiti mengelakai itu pengakuan na ba Allah Ta'ala karena pegah na. Dan pakiban pengertian yaku lakai itu na ba Rasul karena pegah Rasul. Demikian pula adalah kiban taku na malaikat karena pegah na malaikat. Hal tersebut juga perlu payah na jawaban tingkat yang terakhir. Kepa tingkat yang terakhir jawaban nyak jikab lilabid makna makrifah. Dalam kitab yang paling awal kita nyo pelajari dan dalam baris yang paling pun merempak. Awal tak kitab na semua berat dan pebul dia abi-abi dan gurai-gurai kepada kita nyo dan kitabnya pun merempak dalam kitab pertama nangku. Awaluddin ma'rifatullah. Imayubnya hanali kitab yang lebih awal daripada Matsailah. Dan kalimatnya kalimat yang paling awal merempak. Awaluddin ma'rifatullah. Lalu kemudian agama itu beriman adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ma'rifah itu bukan sekadar hanya bahasa mengenal. Tetapi setiap kalimah yang kageletak dalam bahasa istilah harus lengkap dengan makna yang kagak istilah. Hanjib tegese makna yang kan makna yang kan istilah. Makna istilah makna murid engku. Gemu kesud dengan kalimatnya nyan makna, itulah makna istilah. Sawa makna istilahnya sawa pegat. Ya ge pegat le urangnya pegat istilah. Karenanya adalah syariat, maka istilah ge pegat le urang yang ahli syariat. Karenanya adalah politik, maka makna istilah ge pegat le urang yang ahli politik. Karenanya memang yang menyangkut dengan adat, maka istilahnya syariatnya gepegat dia orang yang ahli adat. Orang yang ahli syariat makna makrifah puatra gepegat analisa. Orang yang ahli politik makna syariat mana istilah puatra gepegat. Orang yang ahli ekonomi makna istilah ekonomi gepegat puatra. Orang yang ahli adat hukum puatra istilah adat gepegat makna itu. Karena berbeda istilah. Istilah adat gepegat le ahli adat. Istilah syariat gepegal le urang ahli syariat. Istilah memang yang menyangkut dengan politik gepegal le memang urang yang ahli politik. Menyohan talah naku. Bahkan karena bahasa memang demikian. Sebab takalan ahli syariat hawa. Ahli syariat adalah sesudah baginda Rasul yang namanya dronian ka wafat. Hanali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tinggal orang yang kemudian daripada para Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para seterusnya. Orangnya meletakkan landasan dasar pengertian istilah, orang lain adalah mengabadikan istilah. Artinya, istilah yang kena pegat oleh orang ahli pegat, umpama orang yang ahli yang dalam agama menganalisa, para sahabat, para tabi'in atau imam mujtahidin sampai Pak Imam Nawawi, Syafi'i, Hanafi dan seterusnya, istilah yang kena pegat le urangnya, maka le urang yang sesudah beliau adalah mengamankan. Artinya gejaga madang istilahnya hanale istilah yang baru. Karena adalah urangnya yang pegat istilah. Urang pegat istilah hajat bawah makna le yang kan makna yang ka mustalah alaih. Ma'rifah makna Bakri, i'tiqadun jazimun muwafiqun lil haq. Satu suku dan sabuh
An dalilin itu urut yang kedua. Makna ma'rifah i'tiqadun jazimun muwafiqul lil haqqi an dalilin. Yang mana masalah nak kau? Makna ji adalah yang pertama seseorang manusia harus meyakini na Allah na sudah i'tiqadun. Na Rasul na i'tiqadun. Na malaikat na i'tiqadun. Na kiamat dan na i'tiqadun. Karena satu suku. Sudah cukup? Galong. I'tiqadunnya bersifat i'tiqadun jazimun. I'tiqadnya yang jitu. Sama dengan i'tiqad yang mentang ragu hanjut. Pakri cita i'tiqad na Allah na. Di na jitu. Apapun katanya adalah hana perubahan. I'tiqad na Rasul na. Bagaimanapun katanya yakin tetap na. Dan seterusnya. Sudah i'tiqadun jazimun. Hanafi alam yang maju. Keadaan yang berubah. Antena urung pegah. Yakin yang kana tika ragu. Nyoduk no galam kekun ma'rifah. Tetapi i'tiqadun jazimun apapun keadaan alam. Sehingga walaupun kekun kita kena murna-murna dan kena pun oleh Abi. Walaupun tiap tu kataan jipoh tu baksud anak ubah. Itu makna haji adalah jazimun. Sesudah i'tiqadun. Keyakinan yang sudah pastinya. Keyakinan yang adalah jazimun. Tidak akan ragu sedikit pun bagaimanapun keadaan yang jadi dan alam yang teruk. Sesudah dua suku kata. I'tiqadun jazimun muwafiqul lil haq. Yang paling garis bawah tu. Makna jipa mana muwafiqul lil haqi. Barang yang katanya yakinina. Dan kata yakininya memang bibitna. Tetapi yang teryakinnya bunyau lagi na. Yang kapu. Kalau demikian kita ngakui Allah na. Yakin na. Bibit habatena bibit. Kiban keyakinan yang na Allah. Harus muwafiqul lil haq. Yakin kita Muhammad na. Na jathim. Ipoh pakri. Ada ipoh Muhammad itu na dan ya Rasul. Kiban na yang na Muhammad. Kira-kira baru muwafiqul lil haq. Lalu juga yang menyangkut dengan malaikat. I'tiqadun jazimun muwafiqul lil haq. Kalau kalimat demikian. Kalimat muwafiqul lil haqi. Bersesuai dengan rawai. Apa rawai? Tak yakin Allah na bersesuai nanya nyaidu Allah. Tak yakin Rasulnya na bersesuai dengan na yang cocok dengan Rasul. Tak yakin malaikatnya na bersesuai dengan na yang na bak malaikat. Dan hari kiamat demikian pula syurga neraka. Itu sampai akhir sama saja. Jemaah yang terhormat. Maka dengan karenanya perlu tak yakini dan perlu tak imani. Bahkan sebagai langkah awal perlu tak syari. Legananya budak maklumi. Sama-sama kita yakini Allah itu ada. Rasul itu na. Dan kira-kira malaikat itu adalah rupanya na. Tetapi adalah sifat na. Maaf dah ke? Hantuh malahnya insyaAllah terus malah lain. Allah yang kata yakinan. Malaikat yang kata yakinan. Rasulullah yang kata yakinan. Tetapi na bal hepatnya keyakinan. Berbeda cara na. Na yang na ba Allah. Kon menan na yang na ba Rasul. Na yang na ba Rasul. Kon laganya na yang na ba malaikat. Tipenya tafsili. Harus malum. Kepa malum. Nyak baik ragu barang yang kanan. Baik na jazimun yang kanan diperagukan. Karena i'tiqadun hana jazimun bisa jadi adalah lekang. Kemudian jazimun ka jazimun sama dengan kan muafakat dengan rebut. Maka jazimnya lagi orang yakin sirah kira-kira mameh. Bansi orang wajib yakin li orang Yahudi Allah punya anak. Saya kira orangnya tak perkaru dan tapoh tak pegah Allah Ta'ala hana anak. Nabi Isa nya anak Tuhan. Tapoh bakri. Hai patih. Tetapi keyakinan orang Yahudi yang menyatakan orangnya adalah Nabi Isa anak Allah. Nyawa jazimun keyakinan aku. Yakin pula itu adalah Maryam. Itu adalah daripada bunda daripada Nabi Isa. Itu adalah memang lain. Itu adalah Allah Ta'ala dengan Maryam. Lain menyatu.
Nyo yakin lagi nyo menjazimun ba urunyan. Tetapi barang yang jazib muwafiqul lil haq nyo menang ken. Nyo bid ithane Tuhan ken. Nyo bid Maryam yang kira-kira ji mak Isa yang kadang-kadang dianggap mereka itu adalah isteri daripada Allah ken. Maka keyakinan yang kalian yakin yang kokoh yakin tapi ke lagi robot yakin yang salah hanglah. Coba tak kaji secara lebih mudah dalam pemahaman. Jawaban ji tuan beri gambaran dua supaya nyaik pisah engkau. Nyaik pisah Rasulullah makhluk. Kemudian malaikat makhluk. Kemudian adalah surga neraka makhluk. Kemudian alam semesta itu makhluk. Tetapi semua makhluknya dalam posisi kana. Nabi, Rasul kana. Malaikat kana. Lalu kemudian adalah yang menyangkut dengan kiamat dan menyangkut dengan neraka dengan syurga kana. Lalu kemudian Allah Ta'ala juga kata yakinna. Tinggallah menganalisa. Na yang na ba'alam naku. Nyondang yang naku simpul ba'uyung perbedaan. Na yang na ba'allah ngan na yang na ba'makhluk. Buh ba'nabi. Adakala ba'malaikat. Adakala ba'syurga. Adakala ba'neraka. Na yang na ba'makhluk dia punya syarat satu. Sedangkan na yang na pada Allah Ta'ala adalah hana payah pakai syarat satu. Persyarat. Na yang na bak Nabi adalah pajan Rasulullah na. Lahir Rasulullah 570 Masehi. 570 Masehi lahir Rasulullah. Artinya sesudah kenaikan Isa Al-Masih nicok pulang di Allah Ta'ala langit. 570 baru lahir Rasulullah Muhammad. Kalau demikian na Rasulullah lahir enhan baru dia ke Rasul terhitung daripadanya 40 tahun tu ke 570 tambah 40 tahun tu baru diangkat Muhammad menjadi Rasul. Bisa apa orang menyamanan na Rasulullah sebagai Rasul yang terakhir Muhammad. Lih gadah 571 hana. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, hana Rasul, hana Nabi di tengah-tengahnya. Hana. Di natrib kosong hana Rasul. Di natrib kosong hana Nabi 571. Hana lam lahir calon Rasul. Kemudian tanggal 12 Rabiul Awal lahirlah Rasulullah bin Abdullah. Anak daripada Bunda Aminah. Maka sama dengan pandit natrib yang hana 571 hana. Maka batun 571 dah ikut hana alinyan baru lahir Rasulullah. Menyonan na Nabi leuh gadah hana. Jangan istilah Quraisy yang bangai pegang aku. Na Rasulullah leuh hana le hana. Pandit trib hana Nabi leuh Nabi Isa. 571 hana tahun pertama 22 tahun keempat 570 hana idamang baktonya baru na lahir adalah Muhammad sebagai urang yang keangkat oleh Allah Taala ke Nabi. Alnya 40 tahun tu ke hana tapuna syariat. Sembahyang hana wajib, puasa hana wajib, siapa hana wajib pekan karena hana lomna syariat. Idamang tahun ke-40 tahun usia lahir Rasulullah. Maka Rasulullah diundang oleh Allah Ta'ala pada sebuah tempat. Iaitu baru Allah Ta'ala nak angkat dengan utus pertama wahyu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Sama dengan pajanjit ke Rasulullah Muhammad. Lih gadah 40 tahun dalam jit ke Rasul. Pajan lahir calon Rasul Muhammad. Lih gadah 571 tahun hana Rasul. Kesimpulan yang singkat. Pajana Rasulullah lih gadah hana. Nyalun dua berahnya upum dua gadah hana. Lih gadah hana baru terus na. Malaikat juga demikian. Awal hana malaikat, hana siapa hana. Alinya janjian yang dipegat oleh Allah Taala baru na. Kembali kepada anak Allah.
Allah zat yang na yang kata yakin. Itanya lagi tanya menyaunan pajana akan yang kacerdah rejut aku. Menyo terjawab ji leuh gadai hana baru terus na atau sebelum na Allah Taala na jidu hana maka na Allah sama ngena Muhammad na Allah Taala sama ngena Rasulullah nyauru mukmin na mukhalafatuhu lil hawadai ni hana na laisa kamislihi syai'un hana menyertai dikut na Allah Taala lagi na Nabi Muhammad sama-sama dia gadai baru hana makanya kan urung mukmin tapi kafir ni Pecit yang dan kita yakin bahkan Allah Taala na kali tampurna ka zaman kali murna ubibit nek tu ni kali purna pada Allah wajib sifat 20 yang pertama wujud na pulawan ji mustahil hana mana mustahil hana kan mustahil terus hana pecit mana mustahil na hana ba Allah Taala sabar sagai diput putra diput anak Tuhan nah hana ba Allah Taala monyo sifat hana ba Allah Taala sifat nyan hana yang na ba Allah Taala sifat na untuk terus na ba gedanya na dua buah sifat sebelum 571 tahun ba Rasulullah Muhammad dalam na alnya terus 571 kali na baru na sama dengan bak Rasulullah na dua buah sifat na sifat hana dan na sifat na monyo sifat hana dalam gadah sifat na han sifat hana dalam gadah sifat na han pakan ke payah gadah sifat hana baru terus sifat na karena bak barangnya na dua buah sifat na hana na ba Allah sabar saya sifat sifat na sifat hana ba Tuhan na payah gadah hana payah gadah karena apakah hana payah gadah menai hana naku puah gadah hari naku penyemenan na Allah Taala kan karena ka gadah menan idikut menan baru sah adalah kita akui Allah Taala na tapi kan karena gadah hana pucit Allah Taala na karena ba Allah hana sifat hana Rasulullah na karena hana li hana malaikat na karena hana li hana kiamat dan syurga neraka na karena hana li hana bedalah pengakuan na yang na ba Allah dengan na yang na ba makhluk Allah Taala Quran syurga neraka Rasul nyogekeun muwafiqul lil haqqi i'tiqadun jasimun muwafiqul lil haq untuk yeut ke mukmin i'tiqadun hana kan urang mukmin hana i'tiqad na Tuhan i'tiqad na tapi pegah-pegah na Tuhan ikrab ate ne hanya dengan kurung pegah hana rate takutnya dekoi hana iman lalu kemudian yakin tak kiban Allah Taala persih dengan Nabi Musa nako moyo kira-kira tane kibar rupa Allah Taala kalau rupa Nabi Musa i'tiqad lagi nya bakri salah nako karenanya adalah kira-kira ji pakan karena kan lagi asli maka karena demikian sedang jemaah yang terhormat menyocit merempuk di dalam tulisan merempuk tulisan ni pegat li Allah Taala Nabi Adam ala surati innallaha khalaqa adama ala suratihi Allah Taala menjadikan Adam sebagai hambanya dan Rasul ala suratihi datih rupanya Allah nyo bahasa yang lagi nya orang ku menyohana ilmu baik bagasa tabanya awai saleh hana ilmu je ngoi deku bantabah lalam handar salah aku tulisan na innallaha khalaqa adama ala surati Allah Taala nepegot Nabi Adam datih rupanya sawan tu rupanya Allah nangko padahal coba tak kali-kali belicin bacut yang terjadi rupa terjadi model disebabkan karena pengaruh bahan menyobarang yang tertarik cepat sama dengan ban peut sagau tertarik cepat maka jadilah rupa peut sagau menyobarangnya tak cerok kencing maka jadilah dia kuricut menyobarangnya tak pegat menokai jadilah ia bulat kalau demikian terjadi model terjadi potongan justru karena ada bahan
Menyata pegah Nabi Adam dia pegat oleh Allah Ta'ala datih rupa Tuhan, kita telah mengakui Allah punya rupa. Menyata kita akui Allah punya rupa, kita akui Allah punya bahan. Kalau kita akui Allah punya bahan, kita akui Allah tidak ahad. Menyata hendak akui Allah Ta'ala tirau sama dengan katanya urut bersyarikat Tuhan aku. Bek tajam saat bak membubuh mana boleh heun aku. Tetapi apa juga kalimat tersebut hadis innallaha khalaqa adama ala suratihi. Sebelum Allah menciptakan Nabi Adam yang sifatnya insan, Hanafi lain-lain yang kena pegat oleh Allah Ta'ala yang kena boleh kaji lain. Selain daripada Adam adalah tidak pernah ada insan yang lebih duluan. Cip Nabi Adam pun makhluk insan. Alinyan baruna anak Adam, cucu Adam, keturunan sampai katanya. Jadi kemudian terhitung daripada anak Nabi Allah Adam. Terhitung daripada cucu Nabi Allah Adam. Maka model rupa anak Nabi Adam, kibar rupa ke? Lagi rupa bapa ke? Lagi rupa abi, lagi rupa ayah, lagi rupa Nabi Adam aku. Nabi Adam punya hidung, punya mata, punya punyung, punya. Anak Nabi Adam punya cit. Sama dengan fotokopi terhitung bak anak Nabi Adam sampai dengan katanya kopi daripada Nabi Adam aku. Lalu Nabi Allah Adam contoh nak pegat rupa oleh Tuhan aku. Atih rupa sao nak pegat contoh oleh Tuhan. Nyak sang rupa siapa aku. Atih rupa draw dengan Nabi Adam aku. Artinya itulah ciptaan pertama. Kerana Nabi Adam itu meniru rupa orang lain. Tetapi Nabi Adam itu adalah rupa drawan sendiri Nabi Adam. Itulah rupa pertama insan. Kenapa Nabi Adam merupa? Karena adalah Allah Ta'ala menjadikan Adam min tinin. Kerana Nabi Adam itu dijadikan daripada tanah, punya bahan. Kalau sudah punya bahan, sudah kira-kira punya potongan. Adakah laga pegat ke tangku, menan model menyoba memang tangku tanah jamun. Adakah laga pegat ke panyak culot jamun, menan model karena yang daripada tanah jamun. Adakah laga pegat ke kanot, lagi yang model. Pakan model beda antara panyak jamun dengan tangku dengan kanot. Karena adalah berdasarkan pakan le model, karena dia punya bahan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah ada bahan karena Allah Ta'ala itu ahad. Nafi mutasil dan nafi munfasil. Kalau demikian, kita wajib berkeyakinan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dan tidak ada perbandingan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sisi apa tidak ada perbandingan? Dalam sisi semua sisi. Sudah. Kesimpulan pertama. Katanya wajib mengiman Allah Ta'ala itu nah. Dan wajib tak imani Rasulullah itu nah. Wajib tak imani malaikat itu nah. Tetapi yang kata akuina ba Allah Ta'ala, yang kata akuina ba malaikat, dan yang kata akuina ba Rasulullah, sama-sama pengakuanna, tetapi untuk jadina berbeda. Kiban beda? Na yang na ba makhluk ada lihat gadai hana. Dan na yang na ba Allah Ta'ala karena hana. Kata-kata ngulang hana-hana. Na yang na ba Allah Ta'ala karena ba Allah Ta'ala hana lawan. Dan na baknya na ba manusia karena ba manusia hana li lawan. Idanya na lawan saja. Carang, bodoh, miskin, kaya, ubur, raya, udip, meninggai. Lawan saja nanti. Pajan terus, hupuyan terus. Hilang lawan dulu. Ba Allah Ta'ala hana lawan aku. Dan bukti hana lawan wujud na ba Tuhan mustahil hana nangko. Kudrah tiga Tuhan mustahil lemah nangko. Kan mustahil terus lemah ba Tuhan nangko. Moyo tai dikeut mustahil terus lemah ba Allah, mustahil tai dikeut terus bisu ba Allah sama dengan gedenya tak akui na bisu ile ba Allah Taala cuma nyan baru terus. Tetapi wajib kita yakini dari lawan wujud lawan Adam sampai lawan mutakalim ba Allah hana. Oban hana tanyan ba Allah dalam sabah tinggal itu nyemblah wajib sakai wujud mutakalim. Penyamaan adalah wujud posisi Allah, posisi zat, sama posisi sifat, basar posisi sifat, dan akhirnya adalah menunjukkan semuanya itu adalah barang yang nama Allah Ta'ala. Sesudah laganya kita yakini ba Allah Ta'ala dan laganya wujud Allah dengan wujud alam. Nya geun i'tiqadun jasimun muwafiqun lil haqqi ka mukmin sudah okey iman. Tamah beotik bukti laganya. Haik le lumbi dengku ulun tertenyan. Baik dengku dayang li. Bukti nyau kalam nyau tagai. Harat baik dayang li hai pegah.
haik bidali. Nyo haik bidali itulah taklid itu. Urang taklid mukmin niku. Umum ji urang katanya urang taklid niku. Haik bidali niku. Ada nabi beo nyanjek ke karu haik datulak le niku. Maka hukum naudzubillah katanya tetap dalam alhamdulillah kan kafir tetapi adalah urang mukmin. Tapi memang posisi sira manusia yang sanggup analisa dengan satu serta dengan dalil seterusnya, maka dia adalah mukminun. Tapi kan mukmin adalah urang mukmin kan mukmin, urang taklid. Apabila mukmin kan taklid, iman yang lebih sempurna itulah. Gedanya mungkin antro kenan. Usahakan mentang baik peluang daripada gedanya urang mukmin. Tapi susah itu usahakan bebek je urang taklid. Cara satu-satunya adalah dari satu saat ke satu saat. Dari satu pertemuan ke satu pertemuan. Dari satu majlis taklim ke satu majlis taklim. Kena ikuti yang menyangkut dengan tersebut. Pada sebuah saat Nabi terus oleh Allah Ta'ala. Katanya aman dengan Allah. Nabi terus oleh Allah Ta'ala. Tapi abimu pakri juga aman dengan Allah Ta'ala. Sebab karena kita telah mengikuti, mendalami. Tapi Allah belum memberi sampai kepada tujuan akhir. Jamaah yang terhormat. Inilah kira-kira penyampaian tuan-tuan pada malamnya. Mudah-mudahan kita renung kembali dan baik dengan istilah munyo lagi nyo trade tak jeut. Lagi nyo pada draw urang jeut. Nyana pegat garis nyan di dengku pegat kitab istilahkan ke dengku A ke dengku B. Ke pegat adalah ke tiap-tiap mukallaf. Awaluddin ma'rifatullah. Asal kaum 15 nyo ji urut Tuhan wajib itu pu. Mampu jeut 2 tahun kajian, 3 tahun kajian, 4 tahun kajian, 50 tahun dalam jeut tergantung pribadi manusia. Yang penting jalur harus tempuh. Mudah-mudahan dengan jalan demikian insya-Allah iman akan selamat dan kembali kita kepada Allah dengan manusia yang selamat iman. Di dunia adalah sentosa, di akhirat adalah nyaman daripada azab neraka. Akhirnya dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.